saatnya kita sekolah minggu. Tapi sebelumnya, kayak dari minggu kemarin Kak Chelsea tuh sendiri terus. Kak Chelsea pengen ada temennya deh. Kira-kira siapa ya? Oh, Kak Chelsea mau sulap nih. Nanti kalau Kak Chelsea bilang 1, 2, 3, Kak Chelsea harus sudah ada temennya. Nih, kita coba ya. Kira-kira Kak Chelsea bisa sulap apa enggak nih? Oke, kita coba. 1, 2, 3. Halo adik-adik, semuanya. Hebat, Kak Chelsea bisa sulap. Hebat Kak Chelsea sulap. Wow. Kak, tapi BTW nih Kak, selain bisa sulap, ini juga kita perlu jelasin nih Kak. Apa tuh? Ini kita bajunya baju apa nih Kak? Adik-adik lihat deh. Wow. Mau kondangan ya? Oh bukan. Tahu gak sih adik-adik, kita ini lagi pakai baju kabayan sama si Eneng. Dia itu adalah legenda dari Jawa Barat, dari Sunda. Jadi adik-adik harus tahu juga ya semua baju adat yang ada di Indonesia ya, Ko Edo ya. Salah satunya nih dari Jawa Barat. Oh bagus banget. Kak Chelsea pakai apa nih, merah-merah, lucu banget. Pakai putih, Ko Edo pakai sarung. Pakai sarung biar enak adik-adik tuh. Adem. Itu adem kayak bapak-bapak. Oke, langsung aja nih ya Ko Edo, karena kan udah pada adik-adik udah pada siapin hati kan? Udah pada siap untuk memuji Tuhan, udah pada siap datang ke hadirat Tuhan. Oke? Yuk adik-adik siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau angkat pujian. Ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan Engkau ada bagi kami Tuhan, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Engkau ajaib Tuhan, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Yuk adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau bersatu dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Nanti Kak Edo pimpin kita dalam doa. Yuk adik-adik semuanya kita mau bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar Engkau yang persiapkan hati kami Tuhan, juga Engkau yang berkati kami Tuhan, agar kami bisa memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kami bisa menjadi anak yang duduk diam Tuhan seperti Samuel dan mendengarkan firman-Mu nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah menyembah Tuhan ya Ko Edo. Betul sekali. Sekarang saatnya kita mau memuji Tuhan. Yes. Yes. Terus kita ini ada di bulan apa ya Ko Edo? Bulan Februari Kak. Februari. Biasanya Februari itu ngerayain apa ya selain yang merah-merah itu kan? Iya, ada. Chinese New Year ya kalau itu kan. Terus ada satu lagi tuh bulan Merah-merah juga nih, apa ya? tapi itu merah muda. Merah muda. Adik-adik tahu nggak kita tuh ngerayain apa sih selain tahun baru Cina di bulan Februari?
diperingatin cuma tanggal 14. Sebenarnya hari kasih sayang itu setiap hari. Betul Ya. banget. Mau buat mama, buat papa, buat adik-adik, buat mbak, semuanya. Betul. Kak Chelsea sayang Ko Edo, Kak Chelsea sayang mama, papa, Ko Edo juga sayang sama mamanya. Sayang semuanya itu diperingati setiap hari. Seperti Tuhan Yesus mengasihi kita setiap hari. Betul kan Ko Edo? Betul banget. Oke, kita langsung aja kita akan pujian KASIH. Ya Ko Edo? Betul. Nah semuanya adik-adik tapi harus bangkit berdiri nih. Dan jangan lupa juga gerakannya ya Pak. Gerakannya dong. Oke, kita kasih undang semuanya bangkit berdiri. Kita joget bareng sama Ko Edo. Oke? Let's go. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Yuk sekali lagi KASIH. KASIH,
yang mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin kami, ajar kami untuk duduk diam dan dengar-dengaran. Biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat buat kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa ya. Puji Tuhan. Nah, anak-anak, hari ini kita mau mendengarkan cerita nih. Ceritanya mengulang 3 cerita kita minggu yang lalu. Tentang apa ya? Tentang kasih setia Tuhan, cinta Tuhan Yesus kepada kita, anak-anaknya. Tuhan Yesus sayang sekali loh sama kita loh. Nah, ceritanya begini nih, yang pertama nih. Pada waktu itu, anak-anak mau ketemu Tuhan Yesus. Mereka suka cita, mereka ingin ketemu Tuhan Yesus. Mereka sudah mandi pagi, sudah pakai baju yang bagus. Mereka bersiap-siap untuk ketemu Tuhan Yesus. Wah, mereka berlari-lari adik-adik sama mama papa mereka. Mereka pergi mencari Tuhan Yesus. Mereka senang. Dan tiba-tiba mereka melihat Tuhan Yesus. Wah, mereka senang. Itu Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus. Begitu kata mereka. Terus mereka ketemu Tuhan Yesus. Tiba-tiba ada suara, anak-anak, Tuhan Yesus sibuk, Tuhan Yesus capek, jangan diganggu, kalian pulang aja. Ya, anak-anak itu sedih adik-adik. Mereka harus pulang, mereka tidak boleh ketemu Tuhan Yesus. Mereka sedih adik-adik. Tiba-tiba ada suara yang datang sama mereka. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan usir mereka. Begitu katanya. Wah, suara siapa itu? Ternyata suara siapa? Suara Tuhan Yesus adik-adik. Wah, Tuhan Yesus datang pada anak-anak itu. Mari anak-anak sini, aku senang ketemu kalian. Begitu katanya. Tuhan Yesus menggandeng anak-anak itu. Tuhan Yesus memeluk anak-anak itu satu persatu. Tuhan Yesus menceritakan tentang kasih Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati anak-anak itu. Wow, luar biasa ya. Tuhan Yesus sayang sekali kepada kita anak-anaknya. Nah, cerita yang kedua, cerita tentang seorang anak laki-laki. Seorang bapak punya seorang anak laki-laki. Dan anak laki-laki itu setiap sore kalau papanya pulang kerja, anak itu menyambut papanya. Siapa di sini yang suka menyambut papa kalau pulang kerja? Pada suka ya? Papa seneng loh kalau disambut anak-anaknya. Nah, demikian juga ini bapak ini adik-adik. Bapak ini kalau sore pulang kerja, dia menunggu anaknya, ingin melihat anaknya menyambut dia di depan rumah. Nah, pada suatu hari, papanya pulang kerja. Sampai di rumah, anaknya tidak menyambut di depan pintu. Sepi. Bapak itu bingung. Gimana ya anakku ya? Katanya. Terus dia nanya sama mamanya. Mama, kemana anak kita? Kok gak menyambut aku pulang dari kerja gitu, kata papanya. Ternyata anaknya kenapa adik-adik? Anak bapak itu sedang sakit. Badannya panas, badannya lemes. Dia terbaring di tempat tidur. Aduh, dia tertidur tapi badannya panas dia adik-adik. Terus papanya sedih. Aduh, anakku sakit. Gimana ya? Aku harus mencari pertolongan sama siapa ya? Begitu katanya. Tiba-tiba dia ingat satu nama. Siapa? Nama Tuhan Yesus. Wah, bapak itu ingat, ya, aku harus mencari Tuhan Yesus. Karena aku tahu Tuhan Yesus pasti bisa sembuhkan anakku. Gitu adik-adik. Terus bapak itu pergi. Dia mencari Tuhan Yesus. Dan di suatu tempat dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Wah, dia lari ke Tuhan Yesus. Kemudian dia datang pada Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan Yesus, tolong anakku Tuhan. Anakku di rumah sedang sakit keras. Tidak ada yang bisa mengobati Tuhan. Mari Tuhan tolong sembuhkan anakku. Begitu kata bapak itu. Dan Tuhan Yesus memandang bapak itu dengan penuh kasih. Dan Tuhan bilang begini, iya Pak, pulanglah. Anakmu sudah sembuh. Wow, bapak itu percaya adik-adik sama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, aku percaya. Aku akan segera pulang dan aku akan bertemu dengan anakku. Begitu katanya. Kemudian bapak itu pulang adik-adik. Dan sampai di rumah, anaknya menyambut dia pulang. Ya, anaknya menyambut bapak itu pulang. Di depan pintu dia berteriak, Papa, aku sudah sembuh. Wow, puji Tuhan, bapaknya senang sekali. Anaknya sudah sembuh. Siapa yang menyembuhkan?
Tuhan Yesus. Karena Bapak itu percaya dengan perkataan Tuhan Yesus, anaknya menjadi sembuh. Iya. Terus ada lagi nih, ada satu lagi cerita nih. Ada seorang bapak bernama Yairus. Bapak itu punya seorang anak perempuan, adik-adik. Bapak itu sayang sekali kepada anak perempuannya. Tapi pada suatu hari anak perempuannya sakit keras, adik-adik. Anak perempuannya sakit keras, tidak ada yang bisa sembuhin. Sudah minum obat, sudah dibawa ke orang yang bisa menyembuhkan sakit, tapi anaknya tidak sembuh-sembuh. Bapak itu sedih. Aduh, dia bingung. Kemana ya aku harus mencari obat buat anakku ya? Tiba-tiba dia ingat, ada satu nama yang ajaib, nama yang bisa menyembuhkan orang yang sakit. Nama siapa? Nama Tuhan Yesus. Iya, Bapak itu pergi mencari Tuhan Yesus. Sampai pada suatu hari, Bapak itu ketemu Tuhan Yesus. Di tengah kerumunan orang banyak, Pak Yairus ketemu sama Tuhan Yesus. Terus dia tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan dia bilang pada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong anakku Tuhan. Anakku sakit keras, dia hampir mati Tuhan. Mari Tuhan tolong, mari Tuhan ke rumahku untuk menolong anakku. Begitu katanya. Kemudian Tuhan Yesus bilang, iya Pak Yairus, aku mau datang ke rumahmu. Akhirnya Tuhan Yesus dan Pak Yairus pergi ke rumah Bapak Yairus untuk ketemu anak itu. Tapi sampai di rumah, bagaimana adik-adik? Anaknya sudah meninggal. Ibunya lagi menangis sedih. Anakku meninggal. Aduh, Bapak Yairus sedih sekali. Anaknya sudah meninggal, sudah tidak bisa bergerak, matanya tertutup, badannya terbujur, tidak bisa hidup lagi. Bapak Yairus sedih, dia menangis adik-adik. Tapi Tuhan Yesus melihat pada Bapak Yairus. Terus dia bilang, Bapak, percayalah, anakmu akan segera sembuh kembali. Begitu kata Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus memegang tangan anak itu dan dia berkata, hai anak, bangunlah. Wow, ajaib adik-adik. Anak itu segera bangun. Anak itu bangun, kemudian anak itu duduk dan dia bisa berjalan. Wow, puji Tuhan. Anaknya yang tadinya meninggal sekarang sudah hidup kembali. Bapak Yairus bersuka cita. Bapak Yairus bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau anakku bisa sembuh kembali, karena Engkau anakku bisa hidup kembali. Puji Tuhan. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Hanya dengan perkataannya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan yang sakit. Bahkan Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang sudah meninggal. Tuhan Yesus mengasihi anak-anak dan dia senang ketika anak-anak datang kepada Tuhan. Nah, sekarang kita baca ayat hafalan kita ya. Ayat hafalan kita dari Markus 10 ayat 16. Yesus memeluk anak-anak itu dan memberkati mereka. Kita ulang sekali lagi ya. Markus 10 ayat 16. Yesus memeluk anak-anak itu dan memberkati mereka. Iya, ditunggu ayat hafalannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Kita ketemu lagi di minggu yang depan. Tuhan Yesus memberkati.